Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit metode atau cara membaca Al-Qur'an dengan metode ketukan. Di metode ketukan ini pernah saya pelajari bersama Ustadz Supriyono, ya. Semoga Allah memberikan keberkahan buat beliau, ya. Beliau juga sudah membuat website, ya. Ini website beliau. Jadi MTQ Bina Quran, ya. MTQ Bina Al-Quran. Di sini ada banyak hal, ya. Bila berkenan silakan dikunjungi websitenya binaalquran.wordpress.com, ya. Dan bisa juga kunjungi channel YouTube beliau, ya, Bina Al-Quran, ya, Bina Al-Quran. Beliau menerapkan metode ini untuk mengajar Al-Quran, ya. Nah, metode yang beliau terapkan adalah dimaksudkan untuk membaca Quran yang mushaf Utsmani, ya, mushaf Utsmani. Tetapi kalau di Indonesia masih jarang, ya, mushaf Utsmani, sehingga mungkin perlu penyesuaian, ya. Makanya saya coba membuat video ini, ya, yang bisa mungkin diaplikasikan nanti pada mushaf yang standar di Indonesia, standar Departemen Agama, ya. Nah, ada SOP atau standar operasional prosedur ketukan yang saya ringkas menjadi 4, ya. Jadi ada yang 1 ketukan, ada 2 ketukan, 3 dan 4 sampai 4 ketukan, ya. Yang 1 ketukan adalah untuk tanda fathah, kasroh, domah. Itu haknya 1 ketukan. Kemudian huruf alif, ya, yang didahului fathah, huruf ya didahului kasroh, dan huruf wawu yang didahului dengan tanda domah atau biasanya dikenal dengan huruf mad, ya, huruf mad alif, ya, dan wawu. Kemudian yang haknya 1 ketukan juga adalah tanda sukun, ya, tanda sukun. Dan yang terakhir adalah tanda tasdid, ya. Itu yang 1 ketukan. Kemudian yang 2 ketukan adalah kalau di mushaf yang debak adalah yang tanda fathah berdiri, ya, fathah berdiri atau kasroh berdiri atau tanda domah terbalik. Nah, ini haknya 2 ketukan. Jadi kita ketuk di sini 1 2, gitu, ya. 1 2 1 2. Jadi 2 ketukan. Dan tanda tanwin, ya, tanwin fathatain, kasrotain, dan domaitain. Jadi nanti ketuknya 2, ya. 1 2, ini 1 2 1 2. Oke. Jadi haknya 2 ketukan. Nah, kemudian yang 3 ketukan, yang pertama adalah tanda bendera, ya. Biasanya untuk bacaan panjang di atasnya ada tanda benderanya, gitu, ya. Nah, ini 3 ketukan, ya. Kemudian yang kedua adalah tanda tasdid khusus pada huruf tertentu, ya. Kalau tadi yang di atas nih 1 ketukan tasdidnya, kemudian ada yang 3 ketukan, tasdid tidak 3 ketukan, tetapi khusus untuk beberapa huruf, ya. Yang pertama adalah huruf nun dan huruf mim, ya. Jadi kalau ada huruf nun dan huruf mim yang di atasnya ada tanda tasdidnya, maka tanda tasdid ini kita ketuk 3, ya. 1 2 3. Caranya diketuk di ujung-ujungnya, ya, 1 2 3, supaya
lebih teratur gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tanda huruf mim yang bertasdid. Jadi tanda tasdidnya ini diketuk 3 ya. Selain dua huruf ini juga ada dua huruf yang lain, yaitu huruf wawu dan ya, huruf wawu dan ya. Tetapi ada syaratnya ya. Syarat huruf wawu dan ya diketuk 3 itu adalah sebelumnya didahului dengan nun mati atau tanwin ya. Atau ini sering dikenal dengan, kalau dalam ilmu tajwidnya adalah idgham bihunnah ya. Nun mati atau tanwin ketemu dengan 4 huruf ini ya. Jadi ketuknya 3 ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah yang 4 ketukan. Jadi yang 4 ketukan ini adalah kalau ada tanda bendera kemudian bertemu dengan tanda tasdid ya, bertemu dengan huruf yang bertasdid ya. Contohnya ini biasanya di surat Al-Fatihah ya, di ayat terakhir dan kata terakhir ya, waladdallin. Nah ini tanda benderanya diketuknya 4 ya. Kalau di sini 3, jadi ada yang 3 ada yang 4. Kalau tidak ketemu dengan tanda tasdid berarti ketuknya adalah 3 ya. Nah ini akan kita praktekkan, bagaimana prakteknya nanti bisa dilihat pada video-video selanjutnya ya. Jadi kita praktekkan satu-satu dari mulai yang 1 ketukan ya, kemudian contoh yang 2 ketukan, 3 ketukan dan 4 ketukan ya. Oke. Kalau Ustadz Supriyono punya diktat tersendiri ya, khusus karena memang metodenya khusus untuk yang mushaf Utsmani ya. Kalau saya karena nggak punya diktat, nanti kita gunakan buku Iqra ya. Kita gunakan buku Iqra. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya, karena Iqra ini juga mudah didapatkan di toko-toko buku ya, sudah banyak, atau secara online juga sudah ada ya. Kalau misalnya tidak sempat untuk beli ya, bisa online, PDF, dalam bentuk PDF juga sudah banyak, atau di HP juga di aplikasi sudah ada ya, aplikasi Iqra. Jadi kita bisa gunakan ini untuk membantu belajar bagaimana cara membaca Al-Quran ya. Mudah-mudahan metode ini menjadi salah satu metode yang bisa membantu kita mempermudah untuk membaca Al-Quran dengan tartil ya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil ya. Oke. Ini demikian muqaddimah dari saya terkait dengan metode membaca Al-Quran dengan metode ketukan ya. Silahkan dilihat video selanjutnya terkait bagaimana cara praktek ya, ketukan 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan, dan 4 ketukan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.